Sorotan kami lainnya, Saudara, anggota DPD Fahira Idris hari ini dipanggil Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri. Fahira dipanggil untuk dimintai keterangan terkait cuitan soal corona lewat akun Twitternya yang dilaporkan karena diduga menyebarkan berita bohong. Meski demikian, pagi ini Fahira tidak hadir di Bareskrim Polri. Ia diwakili kuasa hukumnya Aldwin Rahadian untuk memberikan klarifikasi terkait cuitannya yang diduga berisi berita bohong. Sebelumnya, anggota DPD Daerah Pemilihan DKI Jakarta Fahira Idris dilaporkan Ketua Umum Cyber Indonesia Muanas Alaidit karena dianggap menimbulkan kegaduhan dan penggiringan opini akibat cuitan Twitternya soal jumlah pasien dalam pengawasan virus corona baru di Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niluh Puspa di kantor Bareskrim Polri Jakarta. Selamat siang Niluh, apakah setelah diwakili kuasa hukumnya Fahira Idris sama sekali tidak akan hadir dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri? Niluh. Selamat siang Juno dan juga saudara. Hal itu belum bisa dipastikan karena hari ini pemanggilan terhadap Fahira Idris oleh Dirtipid Siber Bareskrim Polri adalah untuk meminta klarifikasi terkait dengan laporan yang masuk atas nama Muanas Aidin begitu. Ini masih diklarifikasi isi dari cuitan dari Fahira Idris. Belum bisa dipastikan apakah kemudian nantinya penyidikan ini akan terus berlanjut dan kemudian akan ada pemanggilan-pemanggilan selanjutnya, sehingga tentu saja terkait dengan hal ini akan kita nantikan seperti apa kelanjutan dari kasus ini dari Dirtipid Siber Mabes Polri. Namun tadi kuasa hukum dari Fahira Idris memastikan bahwa kliennya ini cukup kooperatif begitu. Sebenarnya hari ini pun ia inginnya bisa hadir dalam pemberian klarifikasi ini, namun tidak bisa hadir lantaran harus ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan sebagai anggota DPD RI, sehingga Fahira Idris hari ini hanya menyerahkan surat saja, yakni surat klarifikasi terkait dengan tuduhan terhadap dirinya bahwa ia menyebarkan berita bohong, termasuk juga dalam suratnya tadi ia mencantumkan sejumlah foto ataupun gambar berkaitan dengan cuitan ia di media sosial Twitter, termasuk juga ia memberikan juga gambar potongan yang viral yang kemudian dinilai ia melakukan kebohongan atau pembohongan publik atau penyebaran berita bohong terkait dengan virus corona yang kemudian ia bantah. Nah, terkait dengan selanjutnya kemudian tentu kita akan nantikan bagaimana kelanjutan dari kasus ini, apakah kemudian nanti kasus ini memang akan berlanjut ke dalam proses selanjutnya atau seperti apa, dan kemudian bagaimana juga kehadiran Fahira karena tadi juga kuasa hukum Fahira meminta agar pihak kepolisian harusnya menghentikan saja kasus ini karena tidak ada penyebaran berita bohong dalam yang dilakukan oleh Fahira Idris. Juno. Ya Niluh, melalui kuasa hukum dari Fahira Idris sendiri, apakah akan mengambil langkah hukum terkait dengan pelaporan kasus dugaan penyebaran berita bohong ini? Niluh. Iya, benar sekali. Tadi kuasa hukum Aldwin Rahadian memastikan bahwa pihaknya ataupun Fahira Idris sudah memastikan akan melaporkan Muanas Aidin yang sebagai pelapor atau yang melaporkan Fahira Idris ke pihak kepolisian. Ia akan dilaporkan terkait dengan melakukan fitnah terhadap Fahira Idris karena apa yang dilaporkan oleh Muanas ke pihak kepolisian itu tidak benar. Seperti apa kemudian dan apa saja alasan terhadap pelaporan ini, berikut ini kami hadirkan pernyataan lengkap dari kuasa hukum Fahira Idris, Aldwin Rahadian. Ini dipotong sumbernya, hanya fotonya saja seolah-olah dia men-tweet sendiri. Ini yang beredar, ini yang berbahaya. Ya, padahal Fahira Idris sebagai senator itu, ya, memang tugasnya dan diwajibkan oleh konstitusi seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 290. Dia dibingkai oleh hak imunitas untuk menyatakan pendapat, pernyataan, baik itu lisan ataupun tertulis, yang memang tidak bisa ya dituntut secara pidana. Kalaupun ada pemeriksaan keterangan harus seizin presiden. Jauhlah itu saya terangkan, tapi bahwa ini adalah hal yang berbahaya. Pelapor ini mengada-ngada. Pelapor ini menggiring bahwa ini hoax-hoaxnya di mana. Ya, menurut saya pelapor yang harus segera ditangkap oleh
Besok rencananya laporan ataupun Fahira Idris dan tim kuasa hukumnya akan melaporkan Muwannas Aidin ke pihak Bareskrim, maksud kami di Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait dengan kasus ini, dan tentu saja akan kita nantikan apakah benar kemudian besok laporan ini akan dilakukan dan bagaimana kemudian kelanjutan dari aksi saling lapor ini tentu saja di kepolisian. Juno. Baik, terima kasih rekan Niluh Puspa dari kantor Bareskrim Polri terkait dengan dugaan atau pemeriksaan anggota DPD RI atas dugaan cuitan berita bohong di akun Twitter.